إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Yaitu berusaha semaksimal mungkin menjalankan segala perintah Allah dan mentaati segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketahuilah bahwasanya keimanan daripada setiap manusia itu memiliki tingkatannya. Ada yang memiliki keimanan di posisi yang paling rendah. Ada orang yang memiliki keimanan di posisi yang sangat tinggi. Begitupun dari segi kekuatannya. Ada orang yang memiliki iman dengan kekuatan yang sangat kuat. Ada juga orang yang memiliki keimanan dengan kekuatan yang cukup lemah. Sehingga ma'asyiral muslimin, kita mengetahui dan kita bisa mencatat bahwasanya posisi keimanan itu bisa berubah setiap saat. Posisi keimanan itu bisa diusahakan setiap saat. Ketika kita merasa keimanan kita sedang berada di bawah, maka kita bisa berusaha dan bisa mengusahakannya untuk menjadi pada level yang tinggi. Ketika kita merasa keimanan kita sedang lemah, dan salah satu cirinya adalah semangat atau tidaknya kita dalam beramal. Ketika kita menyadari iman kita sedang lemah, maka kita juga bisa mengusahakannya agar iman itu menjadi kuat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita lihat dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Sesungguhnya mukmin yang kuat khairun wa ahabbu ila Allah, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, kata Nabi, dan pada keduanya memiliki kebaikannya masing-masing. Ma'asyiral muslimin, dalam memahami hadis tersebut, kita harus memahami bahwasanya ketika Allah membandingkan antara kebaikan dengan sesuatu yang lebih baik, maka tidak otomatis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merendahkan salah satunya. Sebagaimana jika kita lihat dalam bahasan ulumul Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perbandingan-perbandingan. Ketika Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara kebaikan dan keburukan, maka tujuannya sudah pasti liyudhiral haqq, yaitu untuk memunculkan kebaikan, untuk mengagungkan kebaikan dan merendahkan keburukan. Misalnya ma'asyiral muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Allah Subhanahu wa taala membandingkan bagaimana kelasnya penduduk surga dan kelasnya penduduk neraka. La yastawi, kata Allah. Mereka beda kelas. Tidak sama kelas antara orang beriman dan orang-orang kafir.
Orang beriman Allah agungkan, orang beriman Allah sanjung, sedangkan secara otomatis orang-orang yang kafir Allah hinakan, Allah rendahkan. Perbandingan yang kedua, ma'asyiral muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala membandingkan sebuah kebaikan dengan kondisi yang lebih baik, maka bukan berarti Allah merendahkan secara otomatis salah satunya. Misalnya ma'asyiral muslimin, di dalam suratul Anbiya, dalam surat Al-Anbiya, ketika terjadi peristiwa antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ketika Allah Subhanahu wa taala uji dengan sebuah perkara, kita bisa melihat wa Dawud wa Sulaiman, antara Nabi Daud dan Sulaiman, idh yahkumani fil harth, ketika Nabi Daud dan Nabi Sulaiman memutuskan sebuah perkara, ketika ada seseorang yang memiliki seekor kambing dan seseorang yang memiliki sebuah kebun, lalu domba tersebut merusak kebun daripada orang lain tersebut. Keputusan Nabi Daud adalah A, keputusan Nabi Sulaiman adalah B. Dua-duanya baik keputusannya. Namun ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala lebih menghendaki keputusan Nabi Sulaiman. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma." Antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman keduanya baik. Keduanya Allah bekali dengan hukman wa ilman. Dua-duanya memiliki kebijaksanaan, dua-duanya memiliki ilmu pengetahuan. Namun Allah Subhanahu wa taala memilih keputusan Nabi Sulaiman. Tidak serta-merta Allah merendahkan Nabi Daud dan menyanjung Nabi Sulaiman saja, tidak. Akan tetapi Allah memberikan kebaikan pada keduanya dan Allah melebihkan kebaikan kepada salah satunya, yaitu pada Nabi Sulaiman dalam kasus ini. Maka ma'asyiral muslimin, kembali pada hadis yang awal. Ketika Nabi SAW bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if." Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang lemah. Maka secara tidak langsung Nabi SAW mengatakan, orang mukmin yang kuat ataupun mukmin yang lemah, keduanya mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mukmin yang kuat mendapatkan lebih banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa saja ciri-ciri daripada mukmin yang kuat? Apakah kita mampu untuk mengupayakannya? Atau mungkin kita sudah memilikinya, ma'asyiral muslimin? Maka para ulama menjelaskan, ciri yang pertama, mukmin yang kuat adalah mereka yang memiliki kekuatan iman. Mukmin yang kuat adalah memiliki kekuatan iman. Apa yang dimaksud dengan kekuatan iman, ma'asyiral muslimin? Keimanan adalah kekuatan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita mengatakan Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kita, tidak. Bukan juga kita hanya mengatakan Allahu Khaliq, Allah yang menciptakan segala sesuatu, tidak. Tapi bagaimana kita menjaga konsistensi ketika kita diuji, iman kita tetap kepada Allah. Kita senang ataupun susah, kita tetap menyembah Allah. Kita bahagia ataupun sedih, kita tetap mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, orang-orang yang beriman akan memiliki keteguhan, dikarenakan iman yang benar akan melahirkan keteguhan. Yuthabbitullahu alladhina amanu fil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang memiliki keimanan itu akan memiliki keteguhan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang beriman, kekuatan iman akan melahirkan syaja'ah. Kekuatan iman akan melahirkan kekuatan keberanian, ma'asyiral muslimin. Bukankah kita menjadi saksi sejarah dalam kitab-kitab sahih bahwasanya orang-orang muslim yang menghadapi pasukan-pasukan kafir yang jumlahnya sangat amat tidak masuk akal. Orang muslim dengan kekuatan minimnya, sedangkan orang-orang kafir dengan kekuatan yang sangat banyaknya, namun mereka mampu menang dengan kekuatan iman. Sehingga ma'asyiral muslimin, kekuatan iman adalah pokok utama. Kekuatan iman adalah pondasi utama yang mampu menguatkan segala aspek. Begitupun dengan amal kita. Ketika amal kita tidak dilandasi dengan keimanan, maka akan sia-sia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, maka iman menjadi syarat amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, kekuatan pertama sebagai ciri mukmin yang kuat adalah
mereka yang memiliki kekuatan iman? Bukankah para salaf ketika mereka tidak memiliki sebongkah garam saja, mereka langsung mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengandalkan kekuatan ekonominya, tidak mengandalkan kekuatan keberaniannya, tapi mereka mengutamakan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas pantaslah mereka disebut sebagai generasi terbaik jika dibandingkan dengan kita yang ketika kita memiliki kekurangan, kita mengutamakan segala halnya selain Allah Subhanahu wa taala. Kita baru kembali kepada Allah ketika kita mentok, ketika kita stuck. Maka sudahkah kita menjadi seorang mukmin yang kuat, ma'asyiral muslimin? Kemudian ciri yang kedua, mukmin yang kuat adalah mereka yang memiliki kekuatan ilmu. Ilmu merupakan pondasi penunjang daripada keimanan. Bahkan keimanan kita bisa kuat disertai dengan ilmu, ma'asyiral muslimin. Bahkan amal kita pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak didasari dengan ilmu. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Segala amal yang tidak dilandasi dengan ilmu yang sahih, maka mardudah, dia ditolak amalnya, la tuqbal, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu sangatlah penting. Sebagai apa? Sebagai tolak ukur. Apakah amal yang kita lakukan ini sahih ataukah salah? Apakah iman dan amal yang kita lakukan ini sunnah ataukah bid'ah? Apakah amal yang kita lakukan ini sesat ataukah tidak? Maka iman sangatlah penting untuk kita miliki. Kekuatan ilmu sangat penting untuk kita miliki, ma'asyiral muslimin. Kemudian kekuatan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, yang menjadi ciri daripada seorang mukmin yang kuat adalah kekuatan fisik. Jika tadi kekuatan iman adalah pondasi, kekuatan ilmu adalah penunjang. Bahkan kata Nabi SAW, saking untuk menggambarkan ilmu adalah pondasi, dalam sebuah riwayat Nabi menggambarkan, halaku ummati fi syai'ain tarkil ilmi wa jam'il mal. Kelak kata Nabi, rusaknya umatku dikarenakan dua perkara, ma'asyiral muslimin. Yang pertama tarkil ilmi, umatku meninggalkan ilmu, mulai malas untuk menghadiri kajian, mulai malas untuk thalabul ilmi. Rusaklah umat. Yang kedua cirinya wajam ilmal, umatku akan lebih berorientasi dengan kesibukannya dalam menimbun harta, mengumpulkan harta daripada menimbun ilmu dan mencari ilmu. Maka itu menjadi faktor kerusakan umatnya Nabi SAW. Ciri yang ketiga adalah kekuatan fisik, ma'asyiral muslimin. Kekuatan fisik tentu sangat dibutuhkan untuk menjadi seorang mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat, mukmin yang sehat lebih Allah cintai dan lebih banyak mendapatkan manfaat, juga lebih banyak memberikan manfaat, ma'asyiral muslimin. Bukankah dalam riwayat yang hasan kita mengetahui bahwasanya Nabi SAW mampu mengalahkan seorang rukanah, seorang pegulat profesional, seorang pegulat atlet yang sangat luar biasa, yang sulit untuk dikalahkan. Tapi dengan mudahnya Nabi SAW mengalahkan pegulat tersebut. Menandakan apa? Menandakan Nabi memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Bahkan dalam riwayat lain kita bisa melihat dalam sebuah riwayat dari Hudzaifah ibnul Yaman, bagaimana salatnya Nabi SAW, yang mana salatnya itu menggambarkan bagaimana kuatnya fisik Nabi SAW. Dalam sebuah riwayat kita bisa melihat, kata Hudzaifah ibnul Yaman, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah mengikuti salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faftahal Baqarah. Faftahal Baqarah. Maka di rakaat pertama aku mendengar Nabi membaca suratul Baqarah. Fakultu yarka'u indal mi'ah. Maka ketika Nabi membaca surat Al-Baqarah, aku mengira Nabi akan membacanya 100 ayat saja. Thumma madha, tapi ternyata tidak. Nabi membacanya sampai akhir suratul Baqarah. Fakultu, maka aku mengira kembali, kata Hudzaifah, yusalli biha fi raq'atin. Oh, mungkin hanya surat Al-Baqarah saja lalu kemudian ruku. Famadha, ternyata tidak. Nabi melanjutkan bacaannya setelah Al-Baqarah. Faftataha suratu Ali Imran wa suratun Nisa. Faqra'aha. Kemudian setelah membaca suratul Baqarah, Nabi melanjutkan bacaannya di rakaat yang pertama juga, di rakaat yang sama juga, menyambungnya dengan bacaan surat Ali Imran dan surat An-Nisa. Ma'asyiral muslimin, jika kita berani jujur kepada diri kita, siapakah di antara diri kita yang hadir saat siang hari ini yang mampu
membaca dalam rakaat salatnya satu rakaat dengan kuantitas 5 juz. Mungkin hanya sedikit atau mungkin tidak ada. Jika kita melihat ma'asyiral muslimin, Nabi SAW yang setiap malamnya menjaga salat malamnya, yang salat malamnya selalu konsisten, bahkan setiap malamnya selalu membangunkan keluarganya dengan durasi salat dan kualitas salat yang amat sangat luar biasa. Kondisi fisiknya luar biasa, kesehatannya juga luar biasa. Maka ma'asyiral muslimin, tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak menjaga nikmat kesehatan, untuk tidak menjaga nikmat fisik kita. Maka ma'asyiral muslimin, sebagai salah satu di antara 3 ciri hal kekuatan seorang mukmin adalah orang yang mampu menjaga kekuatan fisiknya. Mengapa? Dikarenakan ibadah kebanyakan memiliki dan membutuhkan kekuatan fisik. Bukankah sholat itu membutuhkan kekuatan fisik? Bukankah ibadah saum memerlukan kekuatan fisik? Bahkan bukankah ibadah haji memerlukan kekuatan fisik? Maka ma'asyiral muslimin, marilah kita sama-sama menjaga ketiga ciri tersebut. Bahkan berusaha kita upayakan ketiga ciri tersebut agar kita mampu memiliki ketiga cirinya dan kita menjadi seorang mukmin yang kuat, yang khairun, yang lebih baik tentunya, wa ahabbu ilallah, dan lebih Allah cintai di sisinya, sehingga kita termasuk orang-orang yang Allah pilih sebagai orang-orang yang Allah cintai. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil aziz wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Thumma qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa itba'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma adhil syirka wal musyrikin, Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.